Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Teman-teman semua, mari seperti biasa kita hadiah al-fatihah dulu ila ruhi nabiyina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, wa ila arwahi al-ali wal ashabi ajma'in, wa ila arwahi al-ulama'i salihin wal a'immatil mujtahidin wal muallifin wal musannifin khususan ruha Sultan al-Awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wal Imam al-Junaid al-Baghdadi, wa ila ruhi Hujjatul Islam Abi Hamid al-Ghazali, wa ila ruhi al-Syekh al-Akbar Muhyiddin ibn Arabi, ila ruhi al-Imam Abdul Hasan al-Syadili, wa ila ruhi awliya'illahi ta'ala fi ardi Nusantara, khususan arwaha wali songa wa ruha waliyillah jaddina Muhammad Mutamakin qaddasallahu asrarahum wa nawwara dharaihahum wa a'adana barakatihim wa nafa'ana bi ulumihim al-arwahi ulama'ina muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wal jam'iyyatil islamiyyatil ukhra, khususan ruha Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Wahid Gusdur, Kiai Wahab, Kiai Bisi Sansuri, Kiai As'ad, Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Ma'sum, Kiai Edi Ma'sum, Kiai Sahal Mahfuz, Kiai Abdullah Salam, Kiai Sahal Mahfuz, Kiai Arwani. Ghafarallahu dhunubahum wa satara ayubahum wa ya'li darajatihim wa nafa'ana bi ulumihim ila arwahi sairi abaina wa ummahatina wa asdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa syaikhi masyayikhina wa asdiqaina, khususan ruha Abi Abdullah Rifai wa ruha umminya Salam wa ruha umminya Fatmah. Ghafarallahu dhunubahum wa satara ayubahum wa ya'li darajatihim. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa a'in. Fa in qulta fa gharadi an a'rifa istilahatil mutakallimina fa innahum 'abbaru bin nazari ammadha. Jadi sebelum kita baca ini, jadi saya kasih bridging dulu, dikasih jembatan dulu. Kita sudah belajar, sudah mempelajari metode berpikir yang dipakai oleh Al-Ghazali di dalam membuktikan beberapa tesis-tesisnya mengenai soal akidah, ya, atau tafsiran, ya. Tafsiran mengenai soal akidah, karena soal akidah itu juga menyangkut penafsiran, ya. Tentu saja umat Islam ini akidahnya tauhid, sudah pasti itu, syahadatnya sama, tauhidnya juga sama, nabinya sama, ya. Cuma bagaimana Allah itu difahami sifat-sifatnya, asma'nya, af'alnya, zatnya, bagaimana memahami sifat-sifat Allah, ya. Itu semua tentu menimbulkan perbedaan di antara para ulama mengenai akidah, ya, ulama akidah. Nah, kita ngaji rumusan akidah ala ahli sunnah wal jamaah versi atau mengikuti rumusannya
Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan inilah rumusan akidah yang paling banyak mayoritas diikuti oleh umat Islam sedunia sekarang ini, dan dari dulu sampai sekarang juga seperti itu. Jadi inilah akidah yang paling banyak diikuti oleh umat Islam. Insya Allah ini akidah yang benar, yang lurus, dan insya Allah kita akan selamat dunia akhirat jika mengikuti akidah ini. Karena akidah ini sudah terbukti berabad-abad yang menjaga imannya orang Islam ini ya rumusan akidah ini. Tentu saja ketika kita mengikuti akidah Asy'ariyah ini tidak berarti terus kalau ada teman sesama muslim yang mengikuti rumusan akidah yang berbeda dengan kita lalu kita mengkafirkan mereka, itu jangan ya. Jadi itu harus kita ingat terus, hati-hati kita itu mengkafirkan sesama ahlul qiblah, orang yang sama-sama sembahyang menghadap kepada kiblat yang sama. Dan karena itu iman itu harus difahami secara luas. Definisi iman diperluas oleh Al-Ghazali sehingga yang masuk ke dalam lingkaran iman dan Islam itu banyak kelompok. Bahkan Al-Ghazali dalam kitab Faisalul Tafriqah itu meriwayatkan hadis ya, yang bunyinya tidak seperti bunyi hadis ini yang umum didengar oleh umat Islam selama ini. Di dalam hadis itu diriwayatkan Kanjeng Nabi itu bersabda, umat Islam itu terpecah belah di dalam 73 kelompok ya. Dalam versi yang lebih populer disebutkan semua kelompok-kelompok itu tadi 73 itu semuanya sesat, semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu akidah yang mengikuti caraku dan cara sahabat-sahabatku, sahabat Kanjeng Nabi maksudnya. Nah, ada versi hadis lain yang mengatakan bahwa semuanya masuk surga kecuali satu saja. Nah, hadis yang kedua ini lebih lebih melegakan karena pesannya atau semangatnya itu semangat yang inklusif ya. Nah, Al-Ghazali dalam kitab Faisal mempunyai tafsiran untuk dua hadis ini. Hadis yang versi semuanya masuk neraka kecuali satu juga ada tafsirannya. Semuanya masuk surga kecuali satu juga ada tafsirannya. Tapi intinya adalah bahwa ada hadis yang semangatnya inklusif seperti itu. Jadi kita ya tentu saja kalau ada yang ikut ngaji ini tapi mengikuti rumusan akidah yang lain tidak apa-apa, monggo, kita saling menghormati. Kita sekarang ini harus mengembangkan pemahaman keislaman itu yang terbuka ya. Jadi kalau bisa itu tidak usah kita mengkafirkan sesama umat Islam itu ya. Walaupun beda-beda dan bedanya agak signifikan, ya tidak usah dikafirkan lah ya, tidak usah dikafirkan ya. Karena pengkafiran itu akan menimbulkan suasana yang tidak kondusif dalam tubuh umat Islam itu. Jadi itu ya. Jadi rumusan akidah Asy'ariyah ini rumusan yang banyak yang diikuti oleh mayoritas umat Islam, dan insya Allah ini rumusan yang benar yang membawa kita selamat dunia akhirat ya. Jadi metode merumuskan atau metode untuk beristidlal ya, yaitu mencari dalil untuk membuktikan pokok-pokok akidah dalam Islam itu ada tiga ya. Ada tiga manhaj, tiga metode atau metodologi. Inilah epistemologi akidah Islam.
pertama adalah metode yang disebut dengan as-sabr wa taqsim, ya. Kita melihat sesuatu secara komprehensif lalu di kategorisasi. Alam itu ada kalanya, alam itu kemungkinan bisa hadithun atau qadimun. Jadi alam itu, alam raya ini, makhluk ini, itu ada kemungkinan dia itu kalau tidak hadis, artinya ada permulaan, diciptakan dalam waktu, ada permulaannya, bukan abadi, atau dia abadi. Jadi itu namanya berpikir dengan cara as-sabr wa taqsim. Masalah kita kategorisasi dulu menjadi dua. Menjadi dua, nggak bisa 3 atau 4, karena kalau 3, 4 itu lain lagi nanti kesimpulannya. Jadi sesuatu setelah kita survei, kita telaah, ternyata terbagi dua. Alam raya ini itu kalau tidak hadis ya qadim. Hadis artinya ada permulaannya, qadim artinya abadi, nggak ada permulaannya dan nggak ada akhirnya, ya, abadi. Nah, setelah ternyata alam itu setelah melalui penelitian itu adalah hadis, ya. Maka kesimpulannya alam tidak qadim. Atau dibuktikan yang lain, misalnya alam ternyata kok setelah diteliti dia adalah qadim, maka tidak hadis, ya. Jadi misalnya apalagi, ya, misalnya bilangan, ya, itu, atau misalnya ini ganjil genap itu loh. Lalu lintas di Jakarta itu, ya, kalau tidak ganjil, mobil itu nomornya kalau tidak ganjil ya genap. Kalau sebuah mobil terbukti nomornya ganjil, maka tidak genap. Kalau terbukti tidak genap, maka dia ganjil. Karena tidak ada tengah-tengah di antara genap dan ganjil. Tidak ada tengah-tengah antara hadis dan qadim. Jadi itu dasar berpikir pertama, sederhana tapi nanti ini berguna untuk membuktikan banyak hal di dalam menentukan pokok-pokok akidah dalam akidah Asy'ariyah itu, ya. Kedua, metodenya adalah membuat dua premis, ya, premis besar, premis kecil. Kalau yang tadi itu juga sama, itu juga dua premis, ya. Premis pertama makanya disebut dengan aslani atau ilmani. Ada dua pokok, ada dua ilmu, ada dua premis, ya. Premis pertama, nomor mobil itu kalau tidak ganjil ya genap. Itu premis pertama. Ternyata mobil ini nomornya genap, maka itu premis kedua. Kesimpulannya, maka mobil itu berarti tidak ganjil, karena terbukti dia nomornya genap, berarti tidak ganjil. Kalau terbukti dia genap, maka kesimpulannya dia tidak ganjil, gitu. Kalau terbukti mobil itu ganjil, maka tidak genap. Jadi kesimpulan ini merupakan hasil dari dua premis sebelumnya. Jadi inilah yang disebut dengan as-sabr wa taqsim, yaitu berpikir dengan cara membuat dua premis, ya. Kemudian dari dua premis ini melahirkan atau muncul sebuah kesimpulan. Yang kedua adalah sama, membuat dua premis, ya. Cuma premis ini itu premis yang bentuknya, premis pertama itu premis besar, premis kedua itu premis kecil. Premis itu cuma penyataan, ya. Premis itu artinya adalah statement itu namanya premis, ya.
Jadi misalnya dikatakan bahwa apa namanya, setiap manusia, makanya namanya premis besar. Setiap itu kan maksudnya semuanya kan. Setiap manusia itu adalah binatang atau hewan atau makhluk yang bisa berpikir. Kullu insanin hayawanun natik. Kemudian premis kedua, Hasan itu adalah makhluk yang bisa berpikir. Itu premis kecil karena hanya Hasan saja. Kesimpulannya Hasan berarti manusia, gitu kan? Hasan berarti manusia karena dia bisa berpikir. Nah, itu namanya apa namanya, berpikir dengan atau metode yang dilakukan dengan cara membuat dua premis, yang satu premis besar, kedua premis kecil. Dari dua premis ini kawin, namanya redaksinya Al-Ghazali itu istiwaj ya. Kawinnya dua premis ini melahirkan anak. Ya, makanya namanya far'un, anak. Anak itulah namanya kesimpulan. Ketiga adalah metode, yaitu dengan cara menyerang argumennya lawan sebelum lawan itu menyerang kita. Dengan cara apa? Menunjukkan kontradiksi di dalam argumen mereka. Ya. Setelah kita buktikan adanya kontradiksi dalam argumen lawan, maka kita menyimpulkan setiap dalil atau argumen yang mengandung kontradiksi berarti menunjukkan argumen itu lemah. Karena itu klaimnya lawan kita atau al-khasm ya, lawan debat kita itu pandangannya salah. Karena di dalam argumennya ada sesuatu yang bisa dibuktikan itu mengandung kontradiksi itu. Mengenai istilah yang disebut dengan istilah nazar ya. Nazar ini istilah yang memang definisinya diperdebatkan di antara para ulama zaman dulu. Para ulama akidah terutama ya. Nazar, bernalar, menalar ya. Itu definisinya apa nazar itu? Memang ada perbedaan tentang bagaimana mendefinisikan nazar, menalar itu. Kenapa kok menalar ini menjadi pembahasan? Karena, saudara-saudara, akidah di dalam Islam itu dirumuskan dengan nalar. Dengan nalar. Nalar, nazar, itu salah satu metode penting di dalam merumuskan akidah. Ini menunjukkan bahwa beriman itu ya membutuhkan nalar. Bisa beriman tidak pakai nalar itu. Harus ada dasar nalarnya, nazarnya. Sampai definisi nazar aja diperdebatkan di antara para ulama. Ini menunjukkan bahwa pentingnya istilah nazar itu. Karena nazar itu basisnya merumuskan akidah. Walaupun ada perbedaan di antara para kelompok-kelompok dalam Islam dalam rumusan akidahnya, tapi semuanya, kecuali mungkin ahlul hadis ya, teman-teman salafi wahabi yang ya cenderung lebih tekstual murni ya, cenderung ya, mereka juga menggunakan nazar juga pada dasarnya. Nah, itu semua kelompok-kelompok dalam Islam ini dalam merumuskan akidah itu ya pakai nazar. Jadi istilah nazar ini penting sekali. Ada perbedaan tentang bagaimana mendefinisikan nazar itu. Berpikir itu ada 3 momen, ada 3 langkah
Ketika kita tadi itu berpikir dengan dua premis, lalu timbul kesimpulan, itu di dalam cara berpikir seperti itu kalau diteliti, ditelaah, dianalisis, itu mengandung 3 momen penting, ya. 3 langkah penting, 3 proses di dalamnya. Dan masing-masing proses itu ada namanya sendiri-sendiri. Jadi ini pentingnya istilah itu juga di sini. Jadi jenengan nanti bisa mengenali ketika jenengan berpikir ini nanti itu pada level mana sampai berpikir itu. Pertama, berpikir pertama adalah proses pertama, langkah pertama adalah ikhdharul aslaini, menghadirkan 2 pokok. 2 premis tadi itu harus ada dulu, karena kalau tidak ada 2 premis ini sampean tidak akan bisa mencapai kesimpulan, ya. Mencapai kesimpulan. Kemudian yang kedua, ya, proses atau langkah kedua adalah sampean berusaha mencari bagaimana menyimpulkan sesuatu dari perkawinan antara 2 premis sebelumnya itu. Yang ketiga, lalu lahir kesimpulan. Nah, jadi itu ada 3 langkah itu kan. Pertama, mencari dulu, merumuskan 2 premis. Karena masalah ini mengikhdharul asla ini menghadirkan 2 premis ini, 2 statement itu tidak hanya berlaku dalam masalah yang serius kalau kayak akidah ini. Di dalam kehidupan sehari-hari pun sampean itu sebetulnya tanpa disadari ketika berhadapan dengan situasi apapun, pikiran sampean itu bekerja dengan proses ini. Pertama ada 2 statement dulu, 2 premis dulu. Setelah itu ada kesimpulan. Kemarin saya contohkan kan, sampean itu misalnya kan ketemu dengan teman sampean, teman sampean namanya Ki Akrom. Ketemu Ki Akrom di sebuah jalan namanya Jalan Bawang. Sampean ketemu Ki Akrom. Itu kan ketika jenengan ketemu, itu apa sih yang terjadi? Walaupun tidak jenengan sadari, ketika jenengan ketemu Kiai Akrom, itu sebetulnya di dalam pikiran, dalam di dalam pikiran atau akal sampean, itu terjadi proses namanya nazar. Walaupun sampean tidak sadari. Bagaimana prosesnya? Ketika jenengan ketemu Kiai Akrom itu, pada dasarnya jenengan itu menyimpulkan bahwa Kiai Akrom itu ada di hadapan sampean. Nah, kesimpulan bahwa jenengan itu tahu Kiai Akrom ada di depan jenengan karena melihat langsung Kiai Akrom ada di depan saya di Jalan Bawang. Itu sebetulnya sebelum itu ada langkah sebelumnya yang nggak jenengan sadari. Yaitu adalah pikiran sampean itu sebetulnya tahu Kiai Akrom itu ada 2 kemungkinan. Sebagai manusia yang namanya Kiai Akrom itu punya 2 kemungkinan. Kalau dia dia bisa ada di sini di Jalan Bawang di depan saya atau di tempat yang lain. Itu namanya premis pertama. Menggunakan tadi itu metode berpikir as-sabr wa taksim tadi itu, Kiai Akrom itu ada 2 kemungkinan, ya. Sebagai manusia dia bisa berada di sini di depan saya atau di tempat lain. Kalau terbukti Kiai Akrom itu ada di tempat lain, maka dia tidak ada di sini. Itu kesimpulannya. Tetapi karena saya melihat langsung Kiai Akrom ada di depan saya, berarti kesimpulannya dia tidak ada di tempat lain, tidak ada di Tegal, nggak ada di Purbalingga, nggak ada di Banyumas, nggak ada di Semarang dan seterusnya. Karena dia sudah ada di sini. Jadi ada 3 langkah dalam berpikir, dalam nazar, dalam pikiran sampean yang jenengan tidak ketahui, nggak sadari, ya.
Tapi itu berproses. Jadi pikiran sampean, akal sampean itu kayak mesin itu ya jalan. Kayak penggilingan gitu loh. Cuma penggilingan itu kayak jenengan kayak makan kan. Jenengan makan, jenengan memasukkan bahan makanan ke perut sampean. Jenengan kan nggak merasa perut sampean itu bekerja, mengolah, menggiling makanan. Untuk menghasilkan nutrisi yang membuat tubuh kita sehat. Tapi sampean nggak menyadari bahwa perut sampean itu, sistem pencernaan sampean itu bekerja. Nah, nazar itu seperti itu. Seringkali kita ini tidak menyadari ketika kita menghadapi segala sesuatu, itu sebetulnya otak kita itu nazarnya bekerja. Nah, jenengan sekarang diberitahu oleh Al-Ghazali, nazar itu prosesnya seperti itu. Pertama ada 2 statement, ada 2 premis, lalu ada proses menyimpulkan kesimpulan dari 2 premis itu, lalu lahir anak, bayi, cemek, namanya kesimpulan. Nah, itu namanya 3 langkah itu. Nah, masing-masing langkah itu ada namanya sendiri-sendiri. Langkah pertama namanya fikrun. Langkah kedua namanya tolabun. Langkah ketiga namanya far'un atau faidatun. Nah, kemudian dari penjelasan seperti ini, kemudian timbul perdebatan atau perbedaan pandangan tentang cara mendefinisikan nazar. Itu kan. Nazar itu apa? Nah, ada yang melihat nazar itu didefinisikan berdasarkan langkah pertama, yaitu menghadirkan 2 premis tadi itu di dalam pikiran kita. Itu boleh, dengan definisikan nazar itu sebagai langkah menghadirkan 2 pokok, 2 premis dalam pikiran sampean, monggo. Ada yang mendefinisikan nazar itu berdasarkan atau melihat dari aspek langkah kedua, yaitu bagaimana cara menyimpulkan, melahirkan kesimpulan dari 2 premis tadi itu, monggo. Baik sampean mau memakai pendekatan pertama, kedua, atau ketiga, menggabungkan antara langkah pertama, langkah ketiga, monggo saja. Perbedaan ini tidak perbedaan yang prinsipil, ya. Pokoknya yang penting sampean ngerti duduk soalnya. Setelah mengerti mau dinamai apa, monggo saja. Yang penting substansinya kena. Nah, itu. Setelah itu kemudian fa'ingkulta, jika mengatakan engkau fakhoroti, tujuan aku untuk bertanya soal istilah ini adalah, maksudnya ini fa'ingkulta ini jika berkata engkau bertanya, fakhoroti, maka tujuan aku itu adalah an'arifa, untuk mengetahui aku istilahatil mutakallimina, istilah-istilahnya para ahli kalam, ilmu kalam atau ilmu akidah itu. Fa'innahum, karena sesungguhnya orang-orang mutakallimun itu baru mengungkapkan, mengartikulasikan mutakallimun ini bin nazari, dengan istilah nazar itu. Amadha, dari apa? Apa maksudnya nazar ini? Nah, kalau engkau itu bertanya begitu, ya fa'lam. Ini sebetulnya mengulang lagi ini yang sudah dikatakan sebelumnya. Memang ini cara Al-Ghazali menjelaskan sesuatu kadang-kadang diulang supaya masuk di pikiran kita itu. Karena Al-Ghazali ini tahu tidak semua yang ngaji orang-orang yang pinter, ya. Ada yang baru paham, baru dong setelah diulang-ulang. Karena itu salah satu metode belajar atau mengajar itu kan mengulang-ulang materi. Diulang-ulang. Sudah diulang-ulang aja masih belum dong. Apalagi nggak diulang gitu kan. Nah, diulang-ulang ini. Fa'lam, maka ketahuilah, annaka, sesungguhnya engkau, idza sami'ta, ketika mendengar engkau wahidan seseorang, yahuddu, mendefinisikan wahidan ini an-nazara,
kegiatan nazar, berpikir, menalar, didefinisikan bil fikri dengan tadi itu proses fikir itu, yaitu tadi fikir itu hanya ikhdharul aslaini, merumuskan dua premis tadi itu. Wa akhara, dan yang lain bitolabi, dengan momen atau proses mencari kesimpulan, ayat talabul al-ilmi thalith, al-lazim, ya. Wa akhara, dan apa namanya, kau mendengar orang yang lain lagi, orang ketiga, mendefinisikan nazar bil fikri dengan kegiatan berpikir, alladzi yutlabu, yang apa namanya, dicari atau ditemukan. Di sini labuatnya ditemukan, dicari, apa namanya, al ilmu tsalits, yaitu kesimpulan tadi itu, al fara itu, bihi, melalui fikir ini. Lam tastarib, kalau kau melihat perbedaan tiga kelompok dalam mendefinisikan nazar ini, lam tastarib, maka tidak ragu engkau fi ikhtilafi istilahatim, di dalam perbedaan istilah-istilahnya para mutakallimun, ya. Ala salasati aujuin, atas tiga cara. Nah, wal ajabu, anehnya, wal ajabu adapun, atau wal ajabu utawi, ya, bermula, utawi keheranan, itu adalah mimman, dari seseorang, la yatafattanu, yang tidak menyadari, tidak mengetahui, ya, orang ini lihada, kepada hal ini, bahwa sebetulnya nazar itu bisa didefinisikan dengan tiga cara itu. Orang yang tidak menyadari ini mengira definisi yang pertama itu berbeda secara fundamental dari definisi kedua. Definisi kedua berbeda dari definisi ketiga. Seolah-olah tiga definisi ini mengungkapkan tiga hal atau barang yang berbeda. Jadi ada seperti orang yang mengira bahwa istilah pisang dalam bahasa Indonesia, gedang dalam bahasa Jawa, banana dalam bahasa Inggris, al-maus dalam bahasa Arab, itu seolah-olah tiga istilah ini, tiga kata ini, itu menunjuk kepada barang yang berbeda. Itu kalau orang yang tidak ngerti duduk persoalan, seolah-olah gedang dan pisang dan banana dan al-maus itu empat hal yang berbeda karena istilahnya beda-beda. Padahal kalau ditelusuri itu menunjuk kepada barang yang sama. Yang sering terjadi dalam kehidupan manusia itu sering orang mengira mereka ini bertengkar tentang sesuatu yang secara fundamental berbeda. Sementara kalau ditelusuri, alah jebule itu sebetulnya ingin mengatakan hal yang sama. Tapi karena istilahnya beda, terus kemudian bertengkar, poro padu, debat kusir, sampai menimbulkan putusnya persaudaraan hanya karena istilah yang beda padahal substansinya sama. Ini ya poin ini yang mau ditekankan oleh Al-Ghazali. Ini kan aneh, wal ajabu. Anehnya itu ya kayak gini, ini manusia itu sering tengkar karena istilah. Padahal ya istilah itu beda-beda, cuma barangnya sama. Barangnya ya pisang atau gedang itu ya mau disebut pisang, mau gedang, mau almaus, mau banana itu ya sama. Jadi heran saya kalau ada orang nggak ngerti masalah ini sampai tengkar, wayafridu, dan mengandaikan, ya. Wayafridu itu berasumsi, ya. Kalau bahasa pondok pesantrennya lan maril itu ya dari kata farodho, dipinjam dengan dalam bahasa Jawa, kemudian karena orang Jawa nggak bisa bilang dot jadi lam, maka farodho jadi paril itu aja mengandaikan.
lan maril. Maril itu artinya mengandaikan. Dan mengandaikan man ini, orang ini al-kalama, perdebatan, diskusi fi haddin nazari, di dalam mendefinisikan nazar, mas'alatan khilafiyatan, sebagai masalah yang mengandung perbedaan secara fundamental, masalah khilafiyah. Padahal nggak khilafiyah itu. Kalaupun khilafiyah itu khilafiyah yang bersifat lafziyah, tidak ma'nawiyah. Wa yastadillu, dan berdalil atau mengambil dalil man tadi li sihhati wahidin, terhadap validnya, absahnya, kebenarannya masing-masing minal hududi, dari definisi-definisi ini. Dia mencoba memberikan justifikasi, oh ini dalil ini yang lebih benar, ini yang salah. Walaysa yadri, dan tidak mengetahui orang tadi itu anna hazzal makna, sesungguhnya share, ya, share atau bagiannya, ya, presentasinya makna al-ma'qula, ya, yang bisa difahami min hadhil umuri, dari perkara-perkara ini, yaitu tadi itu ada namanya fikr, ada namanya tolab, ada namanya far'un. Itu kalau jenengan teliti, itu sebetulnya la khilafa fihi, tidak ada perbedaan itu mewujud fihi, di dalam al-ma'na al-ma'qul tadi. Wa annal istilaha, dan sesungguhnya istilah itu la makna, tidak ada makna, tidak ada faedah, atau tidak ada poin itu mewujud lil khilafi, untuk berbeda, untuk apa namanya, berbeda, debat kusir fihi, di dalam istilah ini. Wa idza anta, dan jika engkau an'amta itu mendalamkan engkau, an-nazara, telaah, ya, wahtadaita, dan mendapatkan petunjuk engkau lis-sabili, kepada jalan yang benar, maka arafta, akan mengetahui engkau qat'an pasti, anna aktsaral aghalidhi, sesungguhnya sebagian besar dari sesat pikir. Al-aghalid itu kalau dalam bahasa Inggris, itu maknanya atau padanannya itu persis, yaitu istilah falasi, ya. F-A-L-L-A-C-Y, falasi, yaitu sesat pikir, cara proses berpikir yang kelihatannya benar, ya, masuk akal, tapi janjane kalau diteliti lebih jauh itu keliru. Itu namanya aghalid, ya. Itu jamak, bentuk tunggalnya adalah ughluthah, ya. Ughluthah itu falasi, sesat pikir. Sebagian besar orang itu sesat pikirnya terjadi karena tansya'u, muncul, aktsarul aghalid min dhalaliman, dari sesatnya orang, talaba, yang mencari orang ini, al-ma'ani, yang makna-makna, minal alfazi, dari istilah-istilah. Jadi yang dijadikan patokan itu istilah, karena istilahnya beda, maknanya beda. Padahal kan ada istilahnya banyak, substansinya satu. Oh gitu loh, ya. Itu kalau orang bodoh, orang yang pekok, ya, orang yang kepeh, tidak mau mengerti substansi masalah. Wah, ini istilahnya beda kok. Ini pisang. Karena pisang itu beda istilahnya dengan gedang, berarti pisang dan gedang itu ya lain. Wah, sampai direwangi, apa itu namanya, marah-marah. Sampai tengkar itu. Istilah beda, makna beda. Padahal dia nggak tahu, bisa juga istilah banyak, ya, istilah beda, maknanya sama. Walaqad kana, dan sungguh ada, min haqihi, itu termasuk kewajibannya, apa namanya, orang ini, ya, orang ini, an yuqarrira, man talabal ma'ani tadi itu, man an yuqarrira, untuk
menetapkan dulu, memastikan dulu man tadi, man talabal ma'ani, al-ma'ani yang makna-makna dulu, substansi dulu, awalan pertama yang penting substansi dulu, tsumma yanzuru, kemudian melihat orang ini fil alfadhi, di dalam istilah-istilah, thaniyan pada tahap kedua itu ya. Wa ya'lamu, dan wa ya'lama, dan ini atafnya kepada an yuqarrira wa ya'lama, dan mengetahui orang ini annaha, sesungguhnya istilah-istilah yang banyak alfaz tadi itu adalah istilahatun, hanya istilah-istilah saja, la tataghayyaru, yang tidak menjadi beda, biha, karena istilahat yang banyak ini, al maqulatu, konsepnya sama, yaitu gedang, pisang, ya pisang itu loh, cuma diungkapkan dengan istilah yang beda-beda. Walakin, tetapi man orang, walakin naman atau walakin man, tetapi orang, hurima, yang terhalang orang ini, atau fiko, dari pertolongannya Allah. Ya kalau memang orang ini nggak dapat pertolongan dari Allah, ya sudah, istadbaro, dia akan ngungkuri, akan memunggungi ya. Memunggungi itu sampean menjadikan sesuatu di balik punggung sampean nggak menghadap tapi memunggungi itu. Atoriko, jalan, artinya sampean nggak ikut jalan yang benar. Wataroka, dan meninggalkan man ini at-tahqiqo, melakukan verifikasi secara mendalam. Tahqiq itu artinya mencari kebenaran dalam sesuatu, hak, dari kata hak jadi tahqiq ya. Jadi meneliti kebenaran dengan sungguh-sungguh. Ini karena orang ini terpaku pada istilah, lupa pada substansi. Kita sebagai orang jangan seperti ini ya, karena dengan menjadi orang seperti ini, yaitu yang tidak ngerti substansi, hanya terpaku pada istilah, dengan menjadi orang seperti ini, sampean itu nanti akan terlibat di dalam tindakan yang sia-sia, yaitu berdebat mengenai hal yang nggak penting. Substansi sama tapi tengkar, marah-marah itu. Sudah marah-marah ternyata keliru. Baru sadar 10 tahun kemudian, ya udah terlambat ya. Fa'ingkulta, maka jika bertanya, ini metode menulisnya Al-Ghazali gitu, dibayangkan sampai ini nanya gitu ya. Ini sesi Q&A ya. Question and answers, tanya jawab ini. Inilah astaribu fi luzumi sihhatid da'wah. Ini sesungguhnya aku, wahai Imam Ghazali, wahai Bapak pembicara atau Ibu pembicara, la astarifu, tidak ragu aku, filuzumi sihhatid dakwah, di dalam tetapnya kebenaran dakwah atau kesimpulan. Saya enggak mengingkari bahwa kesimpulannya itu benar. Min hadzainil asla, ini dari dua premis, dua asal, dua pokok tadi itu. Idza aqarra, jika mengakui al-khasmu, lawan bicara, bihima, terhadap asla ini, ala hadzal wajhi, mengikuti cara ini. Kalau sampean merumuskan masalah melalui proses tadi itu, dua premis, lalu dari dua premis yang disusun dengan cara tertentu, kemudian timbul kesimpulan A ya, itu saya nggak masalah, oke ya. Cuma walakin min aina, tetapi dari arah mana, yajibu, wajib, harus, alal khasmi, terhadap musuh, al-iqraru, mengakui, bihima, terhadap asla ini. Masalahnya bagaimana sampean itu bisa tahu, atau bagaimana musuh, lawan bicara itu mengakui kebenaran dua premisnya dulu. Ini nggak bicara soal kesimpulannya, premisnya dulu. Kok ngerti kalau premis ini benar? Tadi itu misalnya tadi itu, jenengan ketemu Kiai Akrom di Jalan Bawang,
Jalan Bawang itu adanya di Tangerang sana, ya. Itu ada jalan namanya Jalan Bawang. Nggak ngerti kok namanya Jalan Bawang itu, apakah banyak bawang di situ? Tapi saya pernah ke sana nggak ada bawang, nggak banyak bawang itu. Jadi nggak tahu kenapa kok disebut Jalan Bawang itu. Nah, ketika jenengan ketemu seseorang namanya Kiai Akrom. Jadi kalau jenengan ketemu Kiai Akrom di Jalan Bawang di Tangerang, itu apa namanya? Sampean kok pertama ya? Kok apa namanya? Kok ngerti itu Kiai Akrom misalnya kan? Kan pertanyaannya di saya itu kan. Karena sampean ketika ketemu Kiai Akrom itu menyimpulkan Kiai Akrom ada di Jalan Bawang. Sekarang pertanyaannya, kok ngerti kalau itu Kiai Akrom? Kok ngerti itu Jalan Bawang? Dari mana sampean tahu? Karena kan sampean tidak bisa mengatakan Kiai Akrom ada di Jalan Bawang kalau sampean sendiri itu tadi kan, itu kan namanya proses menghadirkan tadi itu loh, dua premis itu loh. Premis pertama tadi itu kan, Kiai Akrom itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia ada di Jalan Bawang atau di tempat yang lain. Nah sekarang saya lihat dia di Jalan Bawang, berarti kesimpulannya dia tidak ada di tempat lain. Nah gitu kan. Jadi walaupun kelihatannya sederhana, saya tahu Kiai Akrom ada di Jalan Bawang, itu sebetulnya pengetahuan itu terjadi karena ada proses nazar, ada proses penggilingan di dalam pikiran kita. Namanya nazar itu yang terdiri dari dua proses, ada dua langkah, ada dua momen dalam berpikir yang sampean baru sadar setelah ngaji. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari pun di dalam pikiran dan benak dan akal sampean itu ada mesin penggilingan yang menggiling informasi dengan cara seperti itu. Dan ini merupakan basis manusia mendapatkan pengetahuan dasar dalam hidup, ilmu apapun. Ilmu apapun. Ini enggak hanya masalah akidah, ini epistemologi kehidupan sebetulnya. Maksudnya kayak epistemologi cara berpikir orang hidup itu cara berpikirnya begini ini. Jadi ketika zaman mengatakan Kiai Akrom itu ada dua kemungkinan. Kalau enggak di Jalan Bawang, ya di tempat lain. Pertanyaannya, sampean kok ngerti ada Kiai Akrom? Dan ngerti kalau itu Kiai Akrom, laki-laki yang ada di Jalan Bawang itu. Kok ngerti ada Jalan Bawang? Kok ngerti kalau itu Jalan Bawang? Kan pertanyaannya begitu kan? Ya sampean pasti tidak pernah bertanya begitu karena berpikirnya itu kita otomatis ya. Tapi sebetulnya mestinya ada pertanyaan seperti itu. Makanya di sini dikatakan, saya tidak mengingkari kesimpulannya bahwa Kiai Akrom itu ada di Jalan Bawang. Tapi masalahnya bagaimana sampean tahu kalau itu Kiai Akrom? Kesimpulannya benar, tapi dua premis pertamanya itu loh, itu bagaimana kita mengetahui kalau itu benar? Nah ini kita bicara di sini, ini hal penting banget nanti setelah ini ya. Wa min aina, dan dari mana tuktanasu diperoleh. Tuktanasu itu istilah iktanasa itu artinya orang memburu burung manuk ning sawah itu loh ya, sampean tangkap dengan jaring, itu namanya iktanasa. Karena kata kunsun itu artinya jaring atau apa ya, jaring ya. Iktanasa artinya menjaring burung, tapi di sini bukan menjaring burung, menjaring informasi. Jadi informasi pengetahuan tuh kayak burung jenengan jaring itu. Ini istilahnya indah banget ini. Kalau nggak Al-Ghazali nggak bisa menggunakan istilah ini, karena istilahnya ini istilah yang metaforis dan evokatif, menimbulkan asosiasi-asosiasi yang hidup dalam pikiran kita ya. Iktanaso itu menjaring burung. Wah, itu kan. Wa min aina,
Dan dari mana tuktanasu bisa dijaring? Hadhil usulu, pokok-pokok ini, premis-premis tadi itu. Al-musallamatu yang diterima. Al-wajibatu taslimi yang wajib diterima. Karena sampean tidak bisa menyimpulkan Kiai Akrom ada di Jalan Bawang tanpa sampean menerima dulu premis pertamanya. Ada orang namanya Kiai Akrom. Dan Kiai Akrom itu juga orang, itu harus diterima dulu. Karena kalau sampean belum terima itu, sampean nggak bisa membuat statement Kiai Akrom ada dua kemungkinan, di Jalan Bawang atau di tempat yang lain. Nah, kalau sampean tanya ini maka fa'alam, maka ketahuilah annalah sesungguhnya bagi al-usulul musallama itu informasi-informasi atau data-data, pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya aksiomatik, itu namanya musallama. Al-badihiyat, ya, sesuatu yang diterima secara aksiomatik, artinya nggak perlu proses berpikir terlalu panjang. Ya memang setelah jenengan tahu sesuatu itu dengan cara A, maka jenengan langsung tahu, oh itu artinya begini, kesimpulannya begini. Itu namanya al-musallamah. Itu sesuatu yang begitu meyakinkannya sesuatu itu, ya, karena dia itu nggak mungkin berbentuk lain, maka sampai harus menerima faktanya itu, sesuatu itu. 1 tambah 1 itu ya 2, nggak bisa lain, itu udah. Itu namanya musallamah, ya. Sesuatu yang dalam bahasa filsafat itu disebut dengan a priori. Sesuatu yang sudah ada dalam pikiran tanpa diteliti lebih jauh, dilihat realitas atau pembuktian empirisnya, ya. Fa'alam, maka ketahuilah annala sesungguhnya bagi al-usul tadi itu madarika, jalan-jalan mengetahui, dari kata madrak, madarik, syata yang banyak. Walakinnalladzi, tetapi jalan, nasta'milu yang menggunakan aku al-Ghazali hu kepada alladzi fi hadzal kitab, di dalam kitab ini, nastahidu, berusaha aku alla ya'dua, untuk tidak melebihi alladzi tadi itu sittata madarika, 6 jalan. 6 jalan untuk mengetahui informasi yang sifatnya itu wajibatut taslim, wajib diterima, musallamah, maka disebut dalam istilah mantek itu musallamat, sesuatu yang diterima melalui keharusan akal. Akal mengharuskan kita menerima sesuatu itu, informasi itu, karena gak mungkin yang lain. Ini penting banget. Ini metode, ini adalah epistemologi di dalam ilmu-ilmu Islam tradisional, ya. Beginilah cara merumuskan pengetahuan. Ini juga kalau sampai belajar filsafat juga seperti ini, sama, ya. Nanti dengan belajar epistemologi itu ya hal seperti yang ada juga. Ini dengan itu belajar juga mengenai cabang filsafat yang disebut dengan epistemologi, cara mengetahui sesuatu. Ini tidak usah serem-serem, ya. Ini contohnya sederhana tadi itu. Dengan datang ke rumahnya Kiai Akrom di Jalan Bawang, terus berkesimpulan, oh Kiai Akrom ada di rumah. Itu musallam. Itu sesuatu yang nggak mungkin jenengan tolak. Jenengan lihat sendiri di depan mata kok, Kiai Akrom di rumah. Lalu sampai menyimpulkan Kiai Akrom ada di rumah. Itu namanya musallamah. Nah pertanyaannya, lu dari mana sampai tahu kalau Kiai Akrom di rumah itu? Ya saya lihat di rumah. Nah ini nanti dibahas. Maka ada teorinya. Saya tahu di rumah, itu nanti ada namanya. Sampai tahu itu dari mana? Saya lihat dia. Nah itu namanya nanti ini al-hissiyatu, al-awalu. Madrak atau jalan yang pertama adalah al-hissiyatu, sesuatu yang bisa diindera dengan mata. Dengan indera, bukan hanya mata saja. Indera itu bisa mata, bisa telinga, bisa hidung, bisa pembauan, pencecapan, perabaan, ya. Ini memaksudkan aku al-Ghazali al-mudraka, sesuatu yang diketahui
bil musyahadati, dengan penginderaan, dengan apa namanya, dengan apa namanya, penginderaan, ya. Dengan kekuatan namanya sensing, mengindera itu namanya sensing itu, ya. Al-zahirati, yang tampak, awil batinati, atau yang tidak tampak. Jadi al-khissiyat itu artinya sampean mengetahui sesuatu melalui panca indera. Jadi misalnya sampean pergi ke Jalan Bawang, ke rumahnya Kiai Akrom, terus ketemu Kiai Akrom di rumah. Terus sampean menyimpulkan Kiai Akrom di rumah. Lo kok tahu? Lah saya lihat kok. Saya lihat sendiri itu. Saya lihat sendiri itu. Jadi itu namanya sesuatu yang musyahadah bil apa namanya, bil musyahadah az-zahirah atau al-batinah, ya. Di indera dengan indera luar atau indera dalam, ya. Misaluhu, contohnya madrok yang pertama ini, al-awwal, anna, sesungguhnya kita, idza qulna, ketika mengatakan kita, masalan contohnya, kita mengatakan, ya, kullu hadisin falahu sababun. Kullu hadisin, setiap sesuatu yang hadis, yang ada permulaannya. Segala sesuatu yang diciptakan, dan karena diciptakan ada permulaannya. Segala sesuatu yang hadis, maka falahu, maka bagi hadis ini sababun, ada penyebab yang menimbulkan dia muncul dan ada permulaannya itu. Misalnya ballpoint ini kan semula tidak ada, ya kan? Ballpoint ini semula tidak ada, lalu dibuat, diproduksi, lalu dari yang tidak ada menjadi ada. Itu namanya hadithun. Sesuatu yang semula tidak ada menjadi ada, itu istilahnya oleh para ulama itu adalah hadithun. Ini istilah penting sekali, harus jangan ingat-ingat, ya. Mobil yang jenengan beli itu semula tidak ada, lalu diproduksi pabrik jadi ada. Mobil itu namanya hadits, ya. Handphone yang jenengan beli buatan Cina itu, ya, karena sampai ini ya handphonenya paling-paling kan buatan Cina aja, ya kan, nggak mungkin yang beli yang buatan lebih keren gitu, ya. Yang buatan handphone sampean yang buatan Cina itu semula tidak ada, lalu jadi ada. Nah, itu namanya handphone, itu hadithun. Dari tidak ada menjadi ada. Setiap sesuatu yang hadits pasti ada sebab. Ada seseorang, ada aktor yang mengadakannya. Tidak mungkin sesuatu itu ada tanpa ada yang mengadakannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan yang mengadakannya itu harus orang yang pintar. Ya. Apakah prinsip ini ada yang mengingkari? Ada. Panjang tapi pembicaraannya, karena di dalam ilmu biologi modern, biologi evolusi itu, ya, evolusioner, teorinya Darwin itu sesuatu itu ada karena evolusi alam. Tidak ada yang menciptakan sesuatu itu, ya, melalui evolusi ada sendiri. Jadi dari tidak ada menjadi ada. Dari mana kok menjadi ada? Ya ada sendiri. Kok bisa? Ya evolusi. Jadi evolusi itu bisa menjelaskan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Itu teorinya Darwin. Jadi teorinya Darwin ini melawan prinsip ini sebetulnya. Ya, ini prinsip yang dipegang oleh semua teolog dalam semua agama. Jenengan belajar teologi Kristen, Katolik, Islam, Yahudi, ya sama ini. Setiap sesuatu yang hadits, maka dia harus ada sebab yang mengadakannya dia.
mengadakan dia, dari tidak ada menjadi ada. Ini namanya pengetahuan ini informasi data ini. Wa fil alami, nah setelah jenengan punya prinsip itu, ya, kemudian jenengan tengok kiri kanan, wa fil alami, dan di dalam alam ini. Jadi ini prinsip pertama yang ada dalam pikiran sampean. Setiap sesuatu yang hadis pasti ada penyebabnya. Wa fil alami, dan di dalam alam hawaditsu, ada banyak hadis-hadis, macam-macam, semuanya hadis ya. Alam itu isinya semuanya hadis semua, walaupun berwarna-warna semuanya hadis. Fala Buddha, maka tidak, kesimpulannya fala Buddha, maka tidak boleh tidak laha bagi hadis ini min sababin, dari sebab. Nah, inilah bukti keberadaan Tuhan itu yang melalui proses ini. Kok sampai ngerti Tuhan ada? Ini proses, ini cara berpikirnya. Faqauluna, maka ucapan kita. Jadi Al-Ghazali ini ngarang kitab ini kayak ngajari betul murid-murid dan mahasiswa ya. Faqauluna, maka ucapan kita, fil alami hawaditsu, di dalam alam hawaditsu ada banyak hadis-hadis. Ucapan ini adalah aslun wahidun, premis satu. Ini adalah satu premis, ya. Satu pengetahuan, satu data, satu informasi. Yajibu, yang wajib, alal khosmi, bagi orang yang menjadi lawan bicara kita, al iqraru bi, untuk mengakui kebenaran ini, aslun ini. Dia harus terima, nggak bisa menolak. Ya, bahwa di alam ini semua isinya hadis, itu dia harus terima fakta ini. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya al-khasam, lawan bicara ini, yudriku, mengetahui al-khasam bil musyahadati, melalui musyahadah, melalui kesaksian indera, az-zahirati, yang lahir, yaitu mata dan seterusnya, hudutsu atau hudutsa, ya. Hudutsa bisa dibaca hudutsa kalau yudriku, atau hudutsu kalau yudraku. Hudutsa ashkhasil hayawanati, hadisnya barang-barang, ya, berupa hewan-hewan, wan nabati, dan tumbuh-tumbuhan, wal ghuyumi, dan awan-awan, wal amtori, dan hujan-hujan, semuanya lah. Wa minal a'radhi, dan dan berupa, ini kalau di situ dibaca wa minal a'radhi al aswatu wal alwanu. Saya lebih suka membacanya wa minal a'radhi, dan berupa arot-arot, ya, sesuatu yang datang secara baru, ya, dari tidak ada menjadi ada. Al aswati, yaitu badal, ya, berupa suara-suara, wal alwani, dan warna-warna, ya. Dengan lihat aja, semua objek alam-alam ini, itu semua hadis, dari tidak ada menjadi ada. Setiap sesuatu yang tidak ada menjadi ada, hadis, maka harus ada penyebab yang mengadakan dia. Itu prinsip berpikir dasar itu. Itu ada dalam pikiran manusia itu. Wa in tukhayila, walaupun wa in tukhayila, dan jika dibayangkan, anna, sesungguhnya al-a'rad ini, anha, sesungguhnya a'rad, muntakhilatun, itu berpindah-pindah. Kalaupun a'rad itu dipandang sebagai sesuatu yang, apa a'rad itu? A'rad itu hanya sesuatu yang pindah-pindah, hanya pindah dari tidak ada menjadi ada. A'rad itu kayak misalnya sesuatu yang menempel, sifat-sifat yang menempel pada barang. Jadi di dalam ilmu kalam itu barang itu dibagi dua. Ada jauhar, ada arot. Jauhar itu barangnya, arot itu sifat-sifatnya. Jadi misalnya kayak bolpen ini bolpen ini barang, namanya jauhar. Barang ini punya sifat, dia panjang, warnanya biru, ada putih, bentuknya bundar. Itu namanya sifat-sifat itu. Itu namanya a'rad.
Nah, arad ini sifatnya mutanakil, pindah-pindah dari ada menjadi tidak ada. Dari tidak ada menjadi tidak ada lagi. Kan begitu namanya arad itu. Fal intiqal, maka sifat pindah-pindah itulah hadithun, sesuatu yang namanya baru. Hadith itu yaitu namanya intiqal itu ya hadith ya. Wa nahnu, dan kami, aku Al-Ghazali, lam nadda'i, tidak mengklaim, tidak mengaku aku, illa hadithamma, kecuali semua barang yang hadith, sembarang barang yang hadith. Walam nu'ayyin, dan tidak menentukan aku, anna dzalikal haditha, sesungguhnya yang hadith itu apakah jauharun berupa jauhar barang tadi, au aradun atau berupa arad, awintiqalun atau pindah-pindah, au atau selainnya intiqal. Wa kadzalika, dan begitu juga sebagaimana ya'lamu tadi, yudriku tadi, ya'lamu ya, mengetahui seorang al-khasam, lawan bicara, bil musyahadati, melalui kesaksian, penginderaan al-batinati, yang batin, mata batin, hudusal alami, munculnya atau hadisnya perasaan atau pengalaman berupa sakit, wal afrahi, dan gembira-gembira, wal humumi, dan susah-susah, fi qalbi, di dalam hatinya orang tersebut al-khasam, wa badani, dan badannya al-khasam, fala yumkinu, maka tidak mungkin hu, kepada al-khasam ini, ingkaruhu, mengingkari hudusul alam wal afrah ini. Jadi jenengan itu melalui mata batin kan mengerti, sampai merasa sakit, merasa gembira, merasa ini, merasa itu. Jadi kalau sampai misalnya merasakan rasa sakit, terus berkesimpulan, saya sakit. Loh, kok ngerti kamu sakit? Loh, saya rasakan kok. Itu namanya khisyat itu. Di sumber sampean punya pengetahuan kalau saya sakit, itu karena apa? Saya merasakan sakit. Mau saya sakit kok merasakan. Gak mungkin saya tolak itu. Jadi adanya pengetahuan bahwa saya sakit, itu nggak mungkin saya tolak, karena saya merasakannya. Itu namanya pengetahuan musallamat. Sumbernya apa? Khissiyat. Ini sumber yang pertama, yang paling kuat. Jadi musallamat yang paling kokoh, paling solid adalah musallamat yang basisnya adalah khissiyat. Wallahu a'lam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.